Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan video kali ini kita dapat bertemu kembali di channel YouTube Insan Bertakwa yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapati syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini insya Allah saya akan mengulas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan di bulan Ramadan jumlahnya ada banyak dan sebagian besar akan meningkatkan pahala. Namun sayangnya tidak semua orang tahu apa saja amalan di bulan Ramadan yang harus mereka lakukan. Padahal ada banyak sekali yang bisa dijalankan dan terkadang secara tidak sadar kita sudah menjalankannya. Jadi silakan disimak ulasan ini sampai habis, diperhatikan amalan tersebut lalu dijalankan secara ikhlas agar mendapatkan pahala. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang baru saja berkunjung di channel YouTube Insan Bertakwa, bantu dan dukung channel ini untuk berkembang maju dengan cara mengklik tombol subscribe di bagian bawah kanan video ini yang berwarna merah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat dan menambahkan wawasan kita semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan pahala. Baiklah para sahabat, amalan di bulan Ramadan bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang paling penting, amalan itu dilakukan secara rutin dan tidak merasa terpaksa ketika melakukannya. Adapun beberapa amalan-amalannya sebagaimana berikut ini. Amalan pertama adalah siam ataupun puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagi kita yang tidak mampu menjalankan puasa, disarankan untuk membayar fidyah atau membayarnya setelah bulan Ramadan nanti, tepatnya di bulan Syawal. Kemudian amalan kedua yaitu tadarus Al-Quran. Selain menjalankan ibadah puasa, kita juga dapat melakukan tadarus Al-Quran. Ibadah ini bisa dilakukan kapanpun setelah menjalankan ibadah sholat wajib. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Selain itu juga orang yang gemar membaca Al-Quran kelak mendapatkan syafaat ketika hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, melaksanakan sholat tarawih. Salah satu jenis ibadah sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ibadah ini tergolong sunnah, tetapi pahalanya sangat melimpah karena bisa membukakan pintu rezeki. Jadi, tetap disarankan untuk menjalankan sholat tarawih apabila memiliki waktu. Sholat tarawih bisa juga dilakukan di rumah bersama dengan keluarga ataupun sendirian. Jadi, tidak ada alasan jika sholat tarawih karena tidak bisa berjamaah. Kemudian amalan yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Salah satu malam yang dinanti pada bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min zanbi." Artinya, barang siapa melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan keempat adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan.
Salah satu amalan yang tetap harus dilakukan ketika bulan Ramadan tiba adalah dengan melakukan sedekah. Sedekah bisa dilakukan secara rutin setiap hari dengan memberikan apapun yang dimiliki sesuai dengan kemampuan. Beberapa orang menganggap yang bisa melakukannya adalah mereka yang memang sudah mampu secara finansial. Padahal sedekah masih bisa dilakukan kapanpun seandainya memang ia mau. Bahkan, tidak harus dengan uang dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya saja di bulan Ramadan ini, satu hal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat kita ketika sedang bulan puasa adalah berbagi makanan. Kita pun juga bisa melakukan ini dengan membagikan makanan ketika waktu sahur tiba ataupun ketika waktu berbuka puasa. Kemudian amalan yang terakhir adalah membayar zakat fitrah. Dari semua rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, zakat fitrah menjadi penyempurna puasa Ramadan. Misalnya, selama menjalankan ibadah puasa tahun ini, tentunya kita masih seringkali melakukan khilaf dan perbuatan dosa baik disengaja maupun tidak disengaja. Semua ibadah puasa di bulan Ramadan masih tergantung di langit dan belum diterima oleh Allah sampai kita mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Bahkan semua puasa selama 1 bulan itu Allah tangguhkan pada zakat fitrah. Maka dari itu, sempurnakanlah ibadah kita dengan membayar zakat fitrah. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, mumpung pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan mumpung kita masih di awal Ramadan ini, kita perbaiki kualitas ibadah kita. Seandainya nanti kita sampai di 10 pertengahan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Dan jika seandainya sampai di 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita jalani di 10 hari pertama dan 10 hari kedua Ramadan, Allah terima ibadahnya, dan di penghujung Ramadan kita pertahankan dan kita semakin giatkan melakukan amalan-amalan sunnah maupun wajib. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Ramadan tahun ini juga kita dapat berjumpa pada malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri ulasan video ini, kita kutip satu hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu ini kecuali mereka dikatakan, "Mana orang-orang yang berpuasa?" Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu ini selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, pintu ini akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang akan masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sahabat, semoga ulasan video ini dapat dipahami dengan baik dan dapat untuk diamalkan. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.